Satu lagi film inspiratif di edisi tribute to Chadwick Boseman masih berfokus kepada perilaku rasisme yang diterima oleh warga kulit hitam di Amerika. Tema sentral seperti ini memang menarik untuk diikuti. Bagaimana mereka kaum tertindas menangani perilaku bully yang diterimanya dan berujung kepada sebuah victory, bahkan menjadi legenda. Kali ini kita akan berkenalan dengan Marshall. Universe, welcome to Rewatch. Film rilisan tahun 2017 ini diangkat dari kisah nyata tentang seorang hakim agung Afro-Amerika pertama dengan fokus utama di kasus pertamanya. Film ini disutradarai oleh Reginald Houghton dan dibintangi oleh Chadwick Boseman sebagai Thurgood Marshall, Josh Gad sebagai Sam Friedman, Kate Hudson sebagai Eleanor Strubing, Sterling K. Brown sebagai Joseph Spell, dan masih banyak cast yang lainnya. Saya juga masih tetap semangat nge-batch buat kalian. Tonton dulu filmnya biar bisa paham keseluruhan isinya, tapi kalau tetap keras kepala pengen lanjut, ya udah. Kita ingatkan sekali lagi, ini adalah full spoiler content. Kisahnya dimulai pada tahun 1940. Thurgood Marshall adalah seorang pengacara NAACP atau National Association of the Advancement of Colored People. Dia berkeliling negara untuk membela orang kulit hitam yang dituduh melakukan kejahatan hanya karena prasangka rasisme. Saat itu, di Hugo, Oklahoma, dia sedang membela terdakwa kulit hitam yang bernama Billy Lyons yang telah dipenjara selama 3 hari tanpa alasan. Dan di tempat lain, di negara bagian Connecticut di kota Bridgeport, kita berkenalan dengan seorang pengacara kulit putih yang bernama Sam Friedman yang juga sedang membela kasus Inez Washington yang melawan perusahaan Bush CRNL dan berhasil memenangkannya. Jadi Sam Friedman ini adalah seorang pengacara Yahudi yang membela kasus asuransi dan menangani kasus kejahatan. Kembali ke Hugo, Oklahoma, di mana Marshall kemudian menjelaskan kronologi pembunuhan yang dituduhkan kepada Billy Lyons. Billy Lyons ini dipaksa masuk ke dalam mobil dan seolah pada saat itu dialah pelaku pembunuhannya, dan sidang pun ditunda. Sesampainya di kantornya, yaitu di kantor NAACP, pimpinan Marshall menugaskannya untuk berangkat ke Bridgeport, Connecticut untuk membela kasus seorang terdakwa bernama Joseph Spell yang juga adalah seorang kulit hitam. Di Greenwich, Joseph Spell ini bekerja sebagai seorang supir dari keluarga kulit putih terpandang yang bernama Eleanor Strubing. Nah, Nyonya Strubing inilah yang menuduh Spell melakukan pemerkosaan dan percobaan pembunuhan kepadanya. Saat itu, tepatnya dini hari, Nyonya Strubing mengaku telah diperkosa di rumahnya, disekap, diikat, dan dibawa ke sebuah jembatan, dan di sana dia mengaku dilemparkan turun ke bawah sungai dan untungnya, menurut pengakuannya, dia bisa melepaskan mantelnya, berenang ke tepian, dan mencari pertolongan sehingga dia bisa selamat. Akhirnya, Thurgood Marshall bersedia untuk membela Joseph Spell di pengadilan. Di sana dia akan dibantu oleh seorang pengacara lokal yang tidak lain adalah Sam Friedman. Marshall membutuhkan partner pengacara lokal agar dia bisa mendapatkan persetujuan untuk duduk di persidangan mendampingi kliennya, yaitu Joseph Spell. Awalnya Friedman menolak dengan alasan dia tidak pernah menerima kasus kejahatan kriminal seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Tapi dia terpaksa menerimanya karena ternyata adiknya, Irwin Friedman, telah mendaftarkannya. Marshall lalu berangkat ke Bridgeport, Connecticut menggunakan kereta api. Sesampainya di stasiun, dia dijemput oleh Sam Friedman. Mereka pun berkenalan dan pergi ke kantor polisi Bridgeport untuk bertemu dengan kliennya, Joseph Spell. Tapi saat itu Joseph Spell malah menolak karena dia mengaku tidak punya uang untuk membayar. Marshall menampik alasan tersebut dengan mengatakan bahwa Spell tidak perlu membayar. Marshall murni ingin membantu kaum colored people yang didakwa bersalah padahal mereka tidak pernah melakukan apa yang didakwakannya. Marshall memaksa Spell untuk mengakui perbuatannya, apakah benar dia telah melakukan pemerkosaan dan percobaan pembunuhan seperti yang dituduhkan. Joseph Spell menyangkalnya dan mengatakan bahwa dia tidak pernah bersama dengan Nyonya Strubing, yang membuat Marshall yakin bahwa Spell memang tidak bersalah dan dia siap membelanya di pengadilan. Hari persidangan pun tiba. Saat persidangan akan dimulai, hakim yang bernama Judge Foster mempertanyakan kehadiran Marshall di dalam persidangan. Friedman pun mengatakan kalau Marshall adalah lawyer dari Spell yang berasal dari luar kota. Judge Foster saat itu menganggap Marshall sebagai orang asing dan memberikan persetujuan kepada Marshall untuk bisa duduk di meja pengacara, tapi dengan syarat dia tidak boleh berbicara. Jika Marshall berbicara, maka Judge Foster ini akan memenjarakannya. Dengan
Dengan terpaksa, Marshall menerima keputusan hakim tersebut. Harapannya bertumpu kepada Sam Friedman yang akan berbicara selama persidangan dan menangani kasus tersebut. Rupanya saat itu, jaksa penuntut yang bernama Lorraine Willis adalah anak dari sahabat Judge Foster. Sidang kemudian ditunda selama sebulan. Waktu sebulan kemudian dimanfaatkan oleh Marshall dan Friedman untuk menyelidiki kasus tersebut. Mereka mendatangi TKP dan mencari tahu fakta kasus dari Joseph Spell ini. Di sana mereka merasa yakin kalau memang Joseph Spell tidak pernah melakukan percobaan pembunuhan kepada Nyonya Strubing. Menurut hipotesa dari Marshall, tidak mungkin seorang kulit hitam yang berniat membunuh meninggalkan korbannya tanpa memastikan bahwa korbannya telah meninggal. Itulah yang menjadi dasar kejanggalan kasus ini. Karena Marshall merasa bahwa Friedman minim pengetahuan tentang kasus kriminal kejahatan, maka dia memberikan buku-bukunya untuk dipelajari selama 1 bulan sampai waktu persidangan kembali dimulai. Marshall pun pulang ke rumahnya dan mengisi waktu sebulan bersama dengan istrinya yang ternyata sedang mengandung. Sidang lanjutan pun dimulai. Pihak pengacara dan jaksa penuntut diberikan kesempatan untuk memilih juri sebanyak 12 orang. Friedman memilih juri berdasarkan arahan dari Marshall. Di antara juri tersebut ada satu juri yang bernama Nyonya Richmond yang kemudian dipermasalahkan oleh Sam Friedman karena Marshall menyuruhnya untuk menerima Nyonya Richmond tersebut. Jadi, Nyonya Richmond ini berasal dari Greenwich, satu wilayah bersama dengan korban yaitu Nyonya Strubing, yang membuat Sam Friedman khawatir kalau kehadiran Nyonya Richmond di kursi juri bisa menyebabkan kerugian buat mereka. Tapi Marshall membantahnya karena Marshall merasa bahwa wanita ini adalah wanita yang cerdas, percaya diri, dan menolak otoritas. Marshall yakin kalau Nyonya Richmond adalah tipe orang yang tidak suka dengan manusia sombong seperti jaksa penuntut Lorraine Willis, dan bahkan Marshall menganggap bahwa Nyonya Richmond ini suka kepada Sam Friedman sehingga memilihnya untuk menjadi juri. Setelah persidangan, Marshall menanggapi pertanyaan wartawan yang mengatakan bahwa kaum kulit hitam tidak akan mendapatkan keadilan di Amerika. Menurut Marshall, hal itu sudah dibuktikan di persidangan, di mana dia yang merupakan orang kulit hitam dilarang untuk menjadi pembela dan juga rekan satu rasnya yang ditolak untuk menjadi juri. Pernyataan ini kemudian membuat Friedman marah dan kesal kepada Marshall. Friedman merasa Marshall telah menghina hakim tepat di depan pengadilan. Perdebatan pun terjadi antara Marshall dan Friedman. Sementara itu, Erwin Friedman memberitahu mereka bahwa dia telah mengetahui siapa polisi yang menahan mobil Spell pada saat kejadian dan membawa ke kantornya. Polisi itu bernama Officer McCoy. Mereka pun meminta polisi tersebut untuk bisa menjadi saksi di persidangan untuk meringankan kasus Joseph Spell. Sidang lanjutan kembali dimulai. Saksi pertama adalah Kapten Kepolisian Greenwich yang bernama Burke. Dalam kesaksiannya, Burke mengatakan bahwa dia telah menemukan beberapa bukti di TKP seperti mantel bulu milik Nyonya Strubing yang mengambang di waduk dan di dekatnya ada potongan pakaian di sekitar pagar pembatas. Sehingga Kapten Burke memastikan bahwa Nyonya Strubing memang ada rencana dibunuh pada saat itu. Tapi Friedman malah membelokkan fakta persidangan dengan mengatakan jika Joseph Spell ingin membunuh Nyonya Strubing pada malam itu, kenapa si pelaku malah melemparkan korban ke air yang tenang, sedangkan di sebelahnya ada sungai yang dipenuhi dengan bebatuan. Dia juga mempertanyakan kesaksian korban bahwa dia dilempar batu pada saat itu. Padahal di sekitar jembatan yang ada hanyalah bebatuan kerikil yang kecil. Sidang pun akhirnya kembali ditunda. Setelah itu, jaksa penuntut Lorraine Willis memberikan penawaran kepada Sam Friedman untuk mengalah dalam persidangan, dan Joseph Spell mengakui perbuatannya sehingga dia bisa meringankan hukumannya menjadi 20 tahun penjara kepada Joseph Spell. Sam Friedman kemudian menyampaikan tawaran tersebut kepada Spell dan Spell ingin menerima tawaran itu. Tapi kemudian Marshall memberikan sedikit penjelasan kepada Spell bahwa mereka bukan budak. Marshall dan Friedman akan tetap memperjuangkan kasus ini hingga Spell bisa bebas, dan Spell pun akhirnya berubah pikiran. Di persidangan selanjutnya hadir saksi yang bernama Dr. Sayer, seorang dokter spesialis ginekologi dan proses persalinan. Dalam kesaksiannya, Dr. Sayer mengatakan bahwa jam 6.30 pagi dia telah memeriksa korban yang mengaku telah diperkosa oleh seorang pria kulit hitam. Saat itu korban takut kalau dia hamil. Dalam pemeriksaannya, Dr. Sayer menemukan pakaian korban telah sobek, basah, dan berlumpur. Terdapat memar di tangan dan kakinya sehingga dia menyimpulkan bahwa korban memang telah diperkosa. Sementara Friedman beralibi bahwa bisa saja korban melakukan hubungan dengan tersangka atas dasar suka sama suka, dan luka itu didapatkan korban ketika berenang ke tepian. Dr. Sayer kemudian melanjutkan bahwa dia menemukan potongan kulit hitam di ujung kuku dari korban. Di waktu bersamaan, Marshall menerima telepon dari istrinya yang mengatakan bahwa anaknya tidak selamat dari proses persalinan, dan hal ini membuat Marshall menjadi syok berat dan membuat Friedman pada saat itu tidak bisa menggali informasi lebih jauh lagi dari Dr. Sayer karena Marshall tidak mendampinginya. Friedman pun mengaku kalah pada saat itu dan berharap Marshall mau menerima tawaran dari Lorraine Willis untuk mengalah. Tapi lagi-lagi Marshall tetap menolak
menolak dan dia yakin bahwa mereka akan memenangkan kasus ini. Ketika persidangan lanjutan kembali digelar, sang korban Nyonya Strubing memberikan kesaksiannya. Pada malam ketika dia diperkosa di kamarnya, dia diancam dengan pisau. Mulutnya disumpal menggunakan sobekan gaunnya, kemudian dibawa menggunakan mobil. Lalu Spell mencoba untuk membunuhnya dengan melemparkannya ke bawah jembatan. Untung saja dia bisa menyelamatkan diri ke tepian. Willis mempertanyakan apakah ada orang lain saat kejadian itu. Lalu korban mengatakan bahwa dia sempat dihentikan oleh polisi tapi dia takut dan kemudian bersembunyi di bawah jok kursi bagian belakang. Sidang pun kembali ditunda. Di malam hari, Friedman dipukuli oleh 3 orang yang tidak dikenal. Untung saja ada adiknya, Irwin, yang akhirnya datang menyelamatkannya. Di tempat lain, Marshall juga terlibat perkelahian dengan 2 orang pengunjung bar, di mana dia ditolong oleh pemilik bar yang juga seorang kulit hitam. Dengan sebuah petunjuk kecil dari seorang wanita yang ditemui Marshall di bar tersebut, membuat Marshall berkesimpulan bahwa Nyonya Strubing sebenarnya tidak diperkosa, melainkan melakukan hubungan atas dasar suka sama suka dengan Joseph Spell. Marshall mendiskusikan hal ini kepada Sam Friedman bahwa Spell telah berbohong yang mengatakan dia tidak bersama dengan wanita itu sepanjang malam, dan Nyonya Strubing juga berbohong, sehingga kasus ini semakin terang benderang. Tanpa menunggu lama, Marshall bergegas pergi menemui Spell dan memaksanya mengakui bahwa dia dan Nyonya Strubing memang telah melakukan hubungan suami istri pada malam itu, dan itu dilakukan atas ajakan Nyonya Strubing yang stres karena sering ditinggal oleh suaminya. Ketika mereka telah selesai melakukan hubungan badan, Nyonya Strubing mengajak Spell keluar karena dia takut ada yang memergoki hubungan mereka. Ketika itu, mobil yang dikendarainya diberhentikan oleh polisi. Karena takut ketahuan, Nyonya Strubing kemudian sembunyi di bawah jok kursi belakang. Saat mobil mereka melewati sebuah jembatan, Nyonya Strubing lalu menyuruh Spell berhenti dan berniat untuk melompat ke sungai dan akan mengakui kepada polisi bahwa Spell telah memperkosanya. Nyonya Strubing melakukannya karena dia takut dengan suaminya. Dia takut akan hamil dan melahirkan bayi berkulit hitam. Pada saat itulah Nyonya Strubing mencakar Spell yang mencoba menahannya dan kemudian melompat ke bawah jembatan di air yang tenang. Spell saat itu takut mengakui hubungan mereka kepada polisi karena jika dia mengakuinya bisa saja Spell akan dibunuh, mengingat Spell adalah seseorang yang berkulit hitam. Di sidang lanjutan, Sam Friedman menemukan sebuah fakta bahwa Nyonya Strubing adalah mantan atlet renang dan pada saat malam kejadian suaminya memang tidak berada di rumah. Friedman melanjutkan pertanyaannya, kenapa Nyonya Strubing tidak berteriak pada saat diperkosa? Paling juga yang ada jeritan tipis-tipis. Dan pada saat di mobil, kenapa dia tidak berteriak dan meminta bantuan polisi jika memang benar dia adalah korban percobaan pembunuhan? Nyonya Strubing mengaku tidak bisa berteriak karena Joseph Spell telah menyumpal mulutnya menggunakan potongan gaunnya. Dengan refleks kemudian Marshall berdiri dan mengambil potongan gaun korban lalu menyumpal mulut Sam Friedman. Tapi setelah disumpal, ternyata Friedman masih bisa berteriak dengan sekeras-kerasnya. Hal ini membuat Nyonya Strubing kemudian tersudut dan para dewan juri mulai tidak mempercayainya. Sam Friedman pun menyimpulkan bahwa Nyonya Strubing tidak berbahagia dengan suaminya sehingga dia melakukan hubungan seks dengan supirnya yaitu Spell dan kemudian karena takut ketahuan suaminya maka dia melaporkan Spell telah memperkosanya. Di persidangan lanjutan, terdakwa Joseph Spell akhirnya memberikan kesaksian sebenarnya di depan hakim dan para dewan juri. Spell mengakui semuanya bahwa dia tidak memperkosa korban melainkan melakukan hubungan suka dengan suka. Spell juga menceritakan semuanya tanpa ada yang tersisa sehingga membuat hakim dan dewan juri kemudian menjadi respek kepadanya. Giliran jaksa penuntut Lauren Willis yang kemudian menuduh Spell sebagai seorang pembohong. Tapi dengan tegas, Spell mengatakan bahwa di Louisiana jika ada seorang kulit hitam yang berhubungan dengan kulit putih, maka mereka pasti akan membunuhnya pada saat itu juga. Jadi inilah alasan Spell berbohong karena kebenaran akan membunuhnya. Lauren Willis meminta kepada hakim agar pernyataan Spell itu dicoret, tapi hakim menolaknya dan menerima pernyataan Joseph Spell. Tuan Willis bersama dengan kliennya Nyonya Strubing akhirnya mulai tersudut. Dikala persidangan sudah mencapai tahap akhir, salah seorang teman Marshall dari NAACP datang memberitahu Marshall bahwa dia telah ditugaskan untuk menangani kasus baru yang jauh lebih penting, yaitu kasus seorang anak kulit hitam berumur 14 tahun di Mississippi yang dituduh membunuh seorang polisi. Karena merasa bahwa Sam Friedman telah mumpuni dan mampu memenangkan kasus Spell, maka dia pun menerima pekerjaan baru tersebut. Marshall memberitahu Friedman tentang kabar ini dan meyakinkan Friedman bahwa dia adalah seorang pengacara yang hebat sambil memberikan catatan kepada Friedman yang akan menjadi dasar argumennya di sidang penutup nanti. Tiba pada saat sidang penutup, Lauren Willis akhirnya memberikan argumen terakhirnya kepada dewan juri dengan mengatakan bahwa Nyonya Strubing yang merupakan seseorang yang berpendidikan dari latar belakang yang sempurna, bermoral dan taat beribadah dan tidak mungkin memberikan kesaksian palsu. Tiba giliran Friedman memberikan argumennya kepada dewan juri. Eleanor Strubing adalah wanita yang berasal dari keluarga terpandang dan memang taat beribadah. Dia dan suaminya kemudian pindah ke Greenwich yang mana
sana malah membuat suaminya sering meninggalkannya. Di sebuah rumah kosong yang besar, rasa kesepian akhirnya merasukinya yang membuatnya mulai mengkonsumsi minuman keras hingga akhirnya Joseph Spell datang dan dia mengundangnya untuk mengisi kesepiannya alias jablay. Setelah berhubungan badan, dia takut hamil dan melahirkan anak kulit hitam. Itulah yang membuatnya melompat ke sungai dan berenang ke tepian. Ingat, dia mantan atlet renang loh ya. Lalu kemudian dia melaporkan Joseph Spell telah memperkosanya. Sidang pun kembali ditunda. Karena sudah tersudut, Lorraine Willis akhirnya memberikan tawaran terakhir kepada Sam Friedman, yaitu meringankan tuntutannya kepada Joseph Spell menjadi 5 tahun penjara, asalkan Spell mau mengaku bersalah. Tapi Joseph Spell sekarang sudah berani mengambil keputusan sendiri tanpa Marshall dan menolak mentah-mentah tawaran tersebut, dan dia siap menerima apapun keputusan persidangan. Tiba saat dewan juri yang dipimpin oleh Nyonya Richmond membacakan keputusan yang menyatakan Joseph Spell tidak bersalah. Dengan mata yang berkaca-kaca, Joseph Spell berterima kasih kepada Sam Friedman yang telah membelanya selama ini. Sementara itu, sesampainya di Mississippi, Marshall bergegas menelpon Friedman dan menanyakan hasil keputusan sidangnya. Dengan penuh kegembiraan, Friedman mengabarkan bahwa mereka menang dan Joseph Spell dinyatakan tidak bersalah. Thurgood Marshall pun akhirnya meluapkan kegembiraannya dan terharu mendengarkan kabar dari Friedman tersebut. Kredit penutup film mencatat bahwa Sam Friedman akhirnya terus bekerja tanpa lelah sebagai advokat di banyak kasus hak-hak sipil di Amerika. Sementara Marshall sendiri akhirnya memiliki karir terhebat sepanjang hidupnya sebagai ahli strategi hukum utama untuk gerakan hak-hak sipil Amerika, dan akhirnya sejarah mencatat dia sebagai hakim Afrika Amerika pertama untuk Mahkamah Agung Amerika Serikat. Lagi-lagi satu film inspiratif dari seorang Chadwick Boseman yang diambil dari kisah nyata kasus pertama yang dihadapi oleh Thurgood Marshall. Sebenarnya banyak aktor yang bisa saja membintangi karakter utama ini, tapi kepercayaan rumah produksi kepada Chadwick Boseman terbayar setelah begitu banyak kritikus film memuji akting Chadwick setinggi langit, yang berhasil membuat kita para penonton bisa larut dalam cerita film yang hampir keseluruhan berada di lokasi ruang persidangan. Pesan tireless dan pantang menyerah yang ingin disampaikan sebagai ras yang mendapatkan perlakuan diskriminatif terdeliver dengan sangat baik. Sam Friedman dan Joseph Spell yang sedari awal digambarkan sebagai karakter yang hopeless dan gampang menyerah, akhirnya menemui jati diri dan kepercayaan diri mereka yang tinggi. Tema From Zero to Hero dengan Marshall yang bertugas sebagai penjaga asa dan harapan itu, dan lagi-lagi film ini berhasil memikat audiens setelah 42. Plotnya memang menarik, didukung dengan daya pikat premis yang disajikan dengan cukup simpel dan gampang dipahami untuk sekelas film yang bisa membuat audiensnya menganalisis apa yang akan terjadi nanti dan membuat kita bisa mengenal dengan baik cara kerja otak dan analisis seorang advokat. Universe, bagaimana menurut penilaian kalian tentang film Marshall ini? Di kolom komentar ya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and Wakanda forever.